Hai guys, kembali lagi bareng gua Kakang Prabu di One Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film Alien Earth episode 8, di mana di episode sebelumnya kita diperlihatkan ke si Wendy dan teman-teman yang berhasil dikepung oleh pasukannya si Boy saat akan melarikan diri. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke lah, daripada kalian kesel setelah sadar ternyata lo tuh cuma dimanfaatin doang, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang ke-8 ini kita diperlihatkan ke si Dr. Sylvie yang berniat jarah ke kuburan tubuh lamanya si Wendy dan teman-temannya. OMG, tanpa si Dr. Sylvie sadari ada sosok makhluk xenomorph yang sedang mengintainya dari balik ruyuk. You okay? Tepat pada waktunya di saat si Dr. Sylvie akan dikokop si alien, untung saja si alien itu keburu tembak oleh si Asep dan teman-temannya. Hingga si alien pun mabur ke dalam ruyuk. Dirasa tempat ini sangat berbahaya, si Asep pun mengajak si Dr. Sylvie untuk segera pergi dari tempat ini. Dan akibat si makhluk itu masih berkeliaran di pulau ini, para tentara yang sedang berpatroli pun harus diserang oleh si makhluk hingga banyak menelan korban jiwa. Dan suenya lagi, mereka tidak bisa meminta bantuan keluar pulau karena kabel jaringan yang ada di tengah laut dipotong oleh si Morrow dan pasukannya. Dan akibat kejadian itu, kondisi di labnya si Boy pun kini menjadi sangat kacau. Lalu kita dialihkan ke si Wendy dan teman-temannya yang harus dikurung akibat berniat melarikan diri dari pulau ini. Kemudian si Nib yang ternyata masih hidup pun langsung menyalahkan si Charlie karena dia merasa si Charlie lah yang telah melaporkan pelarian mereka ke si Boy. Mendengar hal itu, jelas saja si Charlie pun tak mengakuinya karena jika dia yang melaporkannya, otomatis dia tidak akan dikurung bersama mereka. Marcy, Chris, Jane. Melihat teman-temannya malah saling adu bacot, si Wendy pun meminta ke mereka untuk tidak saling menyalahkan karena si Wendy yakin tujuan si Boy mengurung mereka itu dikarenakan sekarang mereka sudah tidak bisa dibohongi lagi. Si Wendy pun meminta pada mereka untuk tidak takut lagi ke si Boy dan yang lainnya karena seharusnya si Boy lah yang takut pada mereka. Terlebih lagi sekarang mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia. Setelah mengatakan itu, si Wendy pun merencanakan sesuatu untuk melakukan kudeta. Dan karena takut rencananya itu ketahuan oleh si Boy, si Wendy pun langsung mematikan CCTV yang selalu mengawasinya. Melihat CCTV-nya modar, si Boy pun berniat menghubungi si Chris. Namun di tengah obrolan tiba-tiba terputus karena dimatikan oleh si Wendy. Brain the size of a planet. Sir, a defining symptom of a... Dirasa kondisi labnya sekarang semakin kacau, jelas saja si Boy pun sangat kesal. Kemudian kita dialihkan ke si Asep yang sedang mengantarkan si Dr. Sylvie ke ruangannya. Dirasa ruangan ini aman, si Asep pun mengajak teman-temannya untuk melanjutkan patroli. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Joe yang sedang dikurung di satu selkan dengan si Morrow. Okay. Setelah si Morrow sadar dari pingsannya, si Joe pun langsung menanyakan kenapa si Morrow waktu itu malah menembaknya. Kemudian si Morrow pun beralasan jika dia hanya berniat untuk menyelamatkan si Joe.
Kembali ke si Asep dan yang lainnya yang sedang berpatroli. Melihat rekan-rekan yang lainnya sudah tidak bisa dihubungi, si Asep pun mengajak teman-temannya untuk segera pergi ke ruang senjata karena dia yakin rekan-rekan yang lainnya sudah modar dihabisi oleh si makhluk itu. Namun di tengah obrolan mereka pun dikagetkan oleh lift yang tiba-tiba terbuka sendiri. Dirasa ini kebetulan, tanpa pikir panjang mereka pun langsung masuk ke lift itu. Namun setelah di dalam lift, seketika mereka pun panik setelah lift itu tiba-tiba mengaktifkan penghancuran diri. Di tengah kepanikan, si Kokom pun mengajak teman-temannya untuk keluar melewati atap lift. 23. Dan ternyata itu kerjaannya si Wendy untuk menjebak si Kokom dan teman-temannya. Setelah itu si Wendy yang kini sudah memaafkan si Joe akibat menembak sini pun langsung membuka pintu yang mengurung si Joe dan si Morrow. Di sisi lain si Morrow yang melihat pintu kurungannya terbuka pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dan setelah berhasil melumpuhkan si penjaga, si Joe pun berniat pergi untuk menyelamatkan si Wendy dan teman-temannya. Sementara itu si Morrow berniat untuk melakukan sesuatu. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Chris yang sedang mencoba memperbaiki si Isaac. Setelah berhasil melumpuhkan si Chris, si Morrow pun berniat untuk menghabisinya. Namun seketika si Morrow pun panik setelah melihat salah satu spesimen berhasil terlepas. Melihat si Morrow yang lengah, si Chris pun berniat melakukan sesuatu. Dan bagaikan Kang Mus di film preman pensiun, si Chris pun berhasil mempiting si Morrow hingga pingsan. Kembali ke si Wendy dan teman-temannya yang masih berada di dalam sel. Tidak lama kemudian si Boy pun datang untuk melihat keadaan mereka. Lalu si Boy pun mengatakan jika ini hukuman bagi mereka karena telah berani melanggar peraturannya. Dan betapa kagetnya si Boy setelah melihat si Wendy bisa dengan mudah membuka pintu sel itu. Kemudian dengan santai dia pun langsung menceritakan masa lalunya, di mana dia yang sudah ditakdirkan sebagai orang jenius bercita-cita untuk menguasai dunia. Hingga di umurnya yang ke-6 tahun dia sudah berhasil menciptakan robot saintis berukuran dewasa. Dan dia pun langsung menyuruh robot itu untuk menghabisi si ayah, di mana dia sudah muak dengan kelakuan ayahnya yang tukang mabok. Dan sekarang seharusnya si Wendy dan teman-temannya sadar bahwa mereka itu hanyalah ciptaannya, tidak jauh berbeda dengan boneka yang suka dia pajang. Mendengar hal itu jelas saja si Wendy dan teman-temannya pun sangat marah dan berniat melakukan sesuatu. No! Melihat ajudannya modar dirujak oleh Sinib, jelas saja si Boy yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Selepas si Boy kabur, si Wendy pun menugaskan Sinib untuk menangkap si Dr. Silpi. Sementara si Karyo dan si Adul ditugaskan untuk menangkap si Morrow dan si Chris. Kemudian si Charlie ditugaskan untuk mengurus tentaranya si Boy. Sementara dia sendiri yang akan menangkap si Boy. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Joe yang baru saja sampai ke ruangannya si Wendy. I've been looking for you.
Namun tidak lama kemudian dia pun dikagetkan oleh si botak yang sudah berada di ruangan itu lebih dulu. Lalu si botak pun menyuruh si Joe untuk pergi ke ruangan si Boy karena si Boy ingin membuat sebuah perjanjian dengan dirinya. Mendengar hal itu tanpa ada rasa curiga, si Joe pun bergegas pergi ke sana. Namun tanpa dia sadari jika sebenarnya si botak berniat mengorbankan dirinya ke makhluk spesimen bermata satu. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Adul dan si Karyo yang berniat menangkap si Chris dan si Morrow. Di tengah perjalanan, si Adul pun masih merasa bersalah karena telah membantu si Karyo menghabisi si Dokter Encep. Namun si Karyo merasa jika semua itu bukanlah kesalahan dirinya, melainkan kesalahan si Morrow yang telah memaksa mereka melakukan semua itu. Lalu di sisi lain, si makhluk Xenomorph pun sudah masuk ke dalam lab dan satu persatu menghabisi para penjaga. Sementara itu, si Dokter Silpi pun lagi merasa bersedih karena sampai saat ini si Dokter Encep tidak ada kabar. Dan tanpa dia ketahui jika sebenarnya si Dokter Encep sudah modar. Kira-kira apa yang akan dilakukan si Nib ke si Dokter Silpi? Kemudian kita dialihkan ke si Chris yang sudah ripuh akibat adu mekanik dengan si Morrow. Hingga tidak lama kemudian si Karyo dan si Adul pun datang. Melihat kedatangan mereka, si Chris pun meminta si Adul untuk membantunya. Namun tanpa dia ketahui jika kedatangan mereka itu hanya untuk menangkap dirinya dan si Morrow. It's our time now. Tidak lama kemudian, si Morrow pun sadar dari pingsannya dan setelah melihat keberadaan si Karyo, si Morrow pun langsung memberitahukan jika sebenarnya dia tidak pernah menyakiti ibunya itu. Namun si Karyo yang terlanjur marah ke si Morrow berniat melakukan sesuatu. I just want you to know I didn't hurt your mother. Lalu kita dialihkan kembali ke si Botak dan si Joe yang baru saja sampai ke ruangannya si Boy. Kemudian si Botak pun menyuruh si Joe untuk segera masuk, sementara dia akan menunggu di luar karena tak ingin mengganggu pembicaraan mereka. Hello? Dan setelah di dalam ruangannya si Boy, si Joe pun langsung diincar oleh si alien bermata satu yang sudah dikeluarkan dari kandangnya. Tepat pada waktunya, di saat bola mata si Joe akan dicongkel oleh si makhluk, untung saja si Wendy datang menyelamatkannya. Setelah itu mereka pun berniat untuk menghabisi si makhluk. Namun tiba-tiba sungguh suwe, tiba-tiba si Botak datang dan langsung menghajar si Joe dan si Wendy dengan mudah. Dan ternyata si Botak ini adalah seorang robot ciptaannya si Boy juga. Hingga setelah itu dia pun berniat untuk menghabisi si Wendy dan si Joe. But he's a child at heart. Namun untungnya akibat si Botak dikendalikan melalui sistem jaringan hingga akhirnya si Wendy pun bisa mengendalikan semua pergerakannya si Botak. Setelah itu si Wendy pun bergegas menyadarkan si Joe yang pingsan. Dan setelah sadar dari pingsannya, si Joe pun meminta maaf ke si Wendy karena dia telah menembak si Nib, di mana itu dia lakukan karena dia tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan temannya. Mendengar hal itu, jelas saja si Wendy pun sangat kesal ke si Joe karena lebih memilih menyelamatkan manusia si tukang bohong, si tukang hianat, si tukang selingkuh, si tukang korupsi dibandingkan si Nib. Oleh karena itulah si Wendy lebih suka ke para makhluk alien, walaupun mereka itu ganas namun mereka selalu jujur, setia, dan apa adanya sama seperti orang yang punya channel ini. Okay, sorry. Namun dikarenakan si Wendy sangat menyayangi si Joe, akhirnya si Wendy pun memaafkannya. Setelah itu dia pun mengajak si Joe untuk pergi menangkap si Boy.
Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Boy yang berniat pergi meninggalkan pulau ini. Namun di tengah perjalanan seketika si Boy pun panik setelah melihat si makhluk xenomorph sudah ngajogrok di depannya. Di tengah kepanikan, dia pun berniat untuk kabur. Namun tiba-tiba kira-kira apa yang akan dilakukan si Wendy ke si Boy? Pura-pura gak tahu aja dulu. Kemudian kita diperlihatkan ke si Kokom dan teman-temannya yang sedang mengecek ruangan karantina para makhluk alien. Stay frosty. Hingga di tengah pengecekan tanpa mereka sadari, monster tanaman sedang mengintai mereka. Malang sekali, si Kokom pun harus modar mengenaskan setelah menjadi santapan si makhluk monster tanaman. Melihat hal itu, si Asep yang ketakutan pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba lalu kita dialihkan ke jasadnya si Dokter Encep yang tergeletak begitu saja di pinggir pantai bak bangke para koruptor. Dan setelah gagal berpindah ke tubuhnya si Jo, kini si alien pun berpindah ke jasadnya si Dokter Encep. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Lalu kita diperlihatkan ke segambreng pasukan Weyland-Yutani yang sudah sampai ke Pulau Neverland untuk menyerang laboratoriumnya si Boy. Sementara itu, si Boy dan para anak buahnya sudah dikurung di sebuah sel oleh si Wendy. Kemudian si Wendy pun mengatakan jika sekarang dia sudah tahu permainannya si Boy, di mana dia dan teman-temannya sudah tak ingin lagi diperintah oleh si Boy demi obsesinya itu, dan hanya diri mereka sendirilah yang akan memutuskannya. Kira-kira apa yang akan si Wendy dan teman-temannya lakukan? Ya gak tahu karena episode 8 pun sudah berakhir. Now we rule. Oke lah, ngap, mungkin situ saja alur cerita film dari Alien Earth episode 8. Maaf jika ada salah kata. Nantikan episode selanjutnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.